Halo, nama gue Richard dan di sini gue akan mulai podcast perdana untuk Ensiklopedia Bebas. Nah, untuk hari ini topiknya adalah ODGJ atau bisa disebut dengan orang dengan gangguan jiwa. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas seputar kesehatan mental, terutama mengenai seperti gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan makan, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita akan membicarakan bagaimana masyarakat kita masih menjadikan hal ini sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. Nah, pertama, apa sih itu ODGJ? Nah, ODGJ itu adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini tidak selalu harus gila. Ketika kalian memiliki depresi atau stres pun kalian bisa disebut dengan ODGJ ringan. Nah, kenapa sih kita itu penting banget harus menjaga kesehatan mental kita? Karena yang pertama, kesehatan mental itu adalah kesehatan yang paling utama daripada kesehatan fisik juga. Nah, selain itu juga kalian juga harus mengerti bagaimana cara untuk menghadapi gangguan-gangguan dalam kesehatan mental kalian. Nah, di sini kita akan saling bertanya dan menjawab apa saja sih yang harus kita lakukan seputaran ODGJ ini. Nah, sebagai pembuka, ODGJ ini kasusnya cukup banyak di Indonesia dan cukup banyak diremehkan, terutama di bagian masyarakat yang masih menganggap hal ini sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan maupun diobati, karena masyarakat kita masih kurang literasinya untuk mengobati penyakit seperti ini. Banyak juga masyarakat kita yang beranggapan bahwa ODGJ ini seperti kesurupan, seperti kurang iman, dan sebagainya, yang mengakibatkan salah persepsi bahwa orang tersebut seperti kesurupan, dan pada akhirnya malah diruqyah atau seperti itu, bukannya dibawa ke dokter untuk diobati. Nah, untuk kasus ODGJ di Indonesia ini sendiri, menurut Mbah Google sendiri, tercatat ada 150.000 orang per tahunnya untuk gangguan kecemasan di Indonesia. Sedangkan yang lainnya menyusul dengan angka di atas 100.000 kasus per tahunnya di Indonesia, seperti itu. Nah, pertanyaan pertama nih, dari Nurul Hanifah, ada berapa sih gangguan mental? Nah, gangguan kejiwaan ini, gangguan mental ini banyak. Nah, biasanya umum, banyak juga yang terjadi, misalnya kayak ada trauma atau gangguan yang lainnya. Nah, dilansir dari Alo Dokter, gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Jika tidak diobati, maka orang yang mengalami gangguan jiwa akan sulit beraktivitas, bekerja, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Nah, faktornya ini banyak banget. Ada faktor genetik atau bawaan lahir, atau riwayat keluarga yang memiliki gangguan jiwa, atau dari stres berat, kemudian pernah mengalami kejadian traumatis, misalnya menjadi korban pelecehan atau kekerasan. Kemudian ada penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi minuman alkohol berlebih, serta kondisi medis tertentu, misalnya cedera otak berat, stroke, atau gangguan tiroid. Nah, untuk gangguan jiwa ini yang sering ditemui ini ada cukup banyak nih. Yang pertama ada gangguan kecemasan. Nah, gangguan kecemasan ini ada gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, fobia, dan panik. Gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Nah, bagaimana sih gejalanya? Gejala pertama, gangguan kecemasan ini banyak berkeringat,
detak jantung cepat atau berdebar, merasa pusing, susah berkonsentrasi, sulit tidur, serta merasa cemas dan khawatir hingga sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian ini adalah gangguan yang cenderung memiliki pola pikir, perasaan, atau perilaku yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Jenis gangguan kepribadian terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu ada tipe eksentrik seperti kepribadian paranoid, skizoid, skizotipikal, dan antisosial. Yang kedua ada tipe dramatis atau emosional seperti gangguan kepribadian narsistik, histrionik, dan ambang atau bisa disebut dengan borderline. Dan yang ketiga ada tipe kecemasan dan akut seperti kepribadian obsesif kompulsif atau OCD, terus menghindar, avoidant, dan ketergantungan. Kemudian ada gangguan psikotik yang merupakan gangguan jiwa parah yang menyebabkan munculnya pikiran dan persepsi tidak normal. Nah, penyakit ini bisa juga kita sebut dengan skizofrenia. Nah, orang yang mengalami gangguan psikotik akan mengalami halusinasi, mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak terjadi, bahkan mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Kemudian ada gangguan suasana hati. Nah, gangguan suasana hati ini adalah perubahan mood yang sewaktu-waktu terjadi dan ada hal yang sangat normal. Apalagi jika memang ada faktor pencetusnya, misalnya stres, kelelahan, atau tekanan batin. Kemudian ada gangguan makan atau bisa disebut dengan eating disorder. Nah, gangguan jiwa ini ada gangguan jiwa yang serius karena membuat perilaku makan seseorang terganggu nih. Kondisi ini juga sering membuat penderitanya mengalami masalah gizi, misalnya kurang gizi atau justru obesitas. Nah, contoh dari gangguan makan ini adalah bulimia dan anoreksia, serta binge eating disorder atau gangguan makan berlebihan. Keenam, ada gangguan pengendalian impuls dan kecanduan. Nah, gangguan ini adalah tidak dapat menahan dorongan untuk melakukan tindakan yang membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Misalnya berjudi, mencuri, atau kita sebut dengan kleptomania, dan menyulut api atau piromania. Sedangkan gangguan perilaku adiksi atau kecanduan lainnya disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol, obat-obatan terlarang, atau narkoba. Seperti itu. Kemudian ada gangguan obsesif kompulsif atau bisa kita sebut dengan OCD. Nah, gangguan jiwa yang satu ini ditandainya dengan ada pikiran dan obsesi yang tidak terkendali terhadap sesuatu, sehingga mendorong penderitanya untuk melakukan suatu aktivitas secara berulang-ulang. Misalnya kamu 1 menit yang lalu udah cuci tangan, kemudian setelah cuci tangan kamu merasa bahwa tangan kamu ini masih kotor banget. Kemudian kamu mencuci tangan lagi, mencuci tangan lagi, mencuci tangan lagi, dan mencuci tangan lagi hingga berkali-kali dan menyebabkan tangan kamu lecet. Nah, jika kamu tidak melakukan hal tersebut, kamu akan merasa bahwa kamu ini risih dan khawatir secara berlebihan. Kemudian yang terakhir ada gangguan stres pasca trauma atau yang bisa disebut dengan PTSD. Nah, PTSD ini bisa berkembang atau seseorang telah mengalami kejadian traumatis atau mengerikan seperti pelecehan seksual atau fisik, kematian orang terdekat, atau bencana alam. Nah, orang yang menderita PTSD biasanya akan sulit melupakan pikiran atau peristiwa yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, intinya apapun jenisnya, kalian jangan self-diagnosis dulu. Kalian harus datang ke psikiater atau psikolog dulu. Karena apabila tidak ditangani dengan baik, maka gangguan jiwa yang dialami bisa semakin parah dan berpotensi membuat menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian, pertanyaan kedua dari Gin Aya. Apa baby blue bisa disembuhkan dan gak bakal kambuh lagi? Mau punya anak tapi masih takut baby blue lagi. Nah, bagi kalian yang gak tahu baby blue ini,
Baby blue ini adalah suatu penyakit mental, biasanya menghampiri ibu-ibu yang baru melahirkan. Sekitar 80% wanita yang baru melahirkan mengalami baby blue. Nah, meskipun gejalanya ini terlihat sepele, tapi dampaknya sangat negatif bagi ibu dan harus segera ditangani. Dan ke bayi juga ada dampak buruknya. Nah, ragam penyebab baby blue ini belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa hal yang dapat memicu terjadinya kondisi ini. Yang pertama ada perubahan hormon. Yang kedua ada kesulitan beradaptasi. Yang ketiga ada kurang tidur. Nah, baby blue ini biasanya dapat ditangani dengan cara satu, dapat menjaga untuk tidak membebani diri. Jangan paksakan diri untuk mengerjakan segalanya sendiri. Kerjakanlah apa yang sanggup Anda kerjakan, dan bila merasa kewalahan, baik dalam mengurus si kecil atau pekerjaan rumah, jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada orang-orang terdekat yang dipercaya. Kemudian ada tidur yang cukup. Nah, pastikan tidur Anda ini cukup, bisa 6-8 jam per hari. Meskipun memang si kecil rewel, tetapi Anda harus tetap menjaga tidur yang cukup, karena itu dapat merubah hormon Anda untuk memicu baby blue. Yang ketiga adalah olahraga rutin dan makan makanan berkualitas. Nah, untuk membantu mengatasi baby blue yang dialami, disarankan untuk berolahraga secara rutin. Nah, olahraga ini tidak hanya untuk mengalihkan perhatian dan kekhawatiran Anda yang Anda rasakan, tapi juga membantu meningkatkan mood dan kualitas tidur Anda. Seperti itu. Nah, yang keempat, berbagi cerita. Nah, bisa nih ibu-ibu yang baru melahirkan mungkin bersosialisasi dengan ibu-ibu yang lainnya mengenai perasaan yang Anda alami. Namun, kalau misalnya dirasa sangat berat, mungkin bisa menceritakan terlebih dahulu kepada suami Anda. Nah, lagi pula suami Anda lah yang berada paling dekat dengan Anda. Nah, Anda juga bisa meluangkan waktu selama beberapa hari untuk melakukan me time. Hal tersebut mungkin bisa membantu mengatasi gejala baby blue yang Anda rasakan. Nah, untuk Mbak Gin Aya, untuk baby blue-nya ini memang dapat kambuh oleh beberapa pemicu, tetapi bisa juga dikurangi dengan seperti tadi, berolahraga, me time, cerita, dan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Faris Dava. Kalau mood swing itu masuk ke dalam kategori kesehatan mental nggak? Iya, masuk. Jadi mood swing itu adalah salah satu gejala normal apabila seseorang itu sedang mengalami stres, depresi, atau beban yang sangat berat. Nah, apabila mood swing tidak disembuhkan dengan cara datang ke psikiater atau dengan cara menenangkan diri atau me time, maka akan masuk ke kategori gangguan kecemasan. Nah, mood swing ini biasanya cukup mudah untuk disembuhkan dengan cara yang pertama me time, olahraga, mengalihkan aktivitas yang berat menjadi ringan, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih dari Gina, yaitu tentang bipolar. Nah, bipolar sendiri ini adalah suatu penyakit kesehatan mental yang cukup banyak dialami di Indonesia. Nah, untuk penyakit ini sendiri, untuk penyembuhannya memang sangat cukup lama karena harus melalui terapi oleh dokter dan obat-obatan dari dokter. Nah, untuk bipolarnya itu sendiri
kamu nggak usah khawatir, atau misalnya kamu harus self diagnosis, aduh aku merasa punya kepribadian ganda atau seperti ini. Bukan, bipolar itu bukan seperti itu, tapi bipolar itu seperti dua kutub magnet. Jadi seseorang ini dapat merasakan hal yang sangat seneng sekali, terus tiba-tiba drop, langsung sedih. Nah, itu makanya dalam bipolar ada yang disebut dengan gejala mania dan gejala depresif. Nah, penyebab gangguan bipolar ini sampai sekarang memang belum diketahui. Namun ada dugaan bahwa gangguan bipolar ini ada dampak dari adanya gangguan senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak, atau bisa kita sebut dengan neurotransmitter. Nah, gangguan pada neurotransmitter itu sendiri diduga dipicu oleh beberapa faktor seperti genetik, sosial, lingkungan, dan fisik. Nah, untuk pengobatan gangguan bipolar ini, dokter akan mengajurkan penggunaan obat atau terapi khusus. Nah, untuk menentukan metode yang tepat, pasien bipolar harus melakukan pemeriksaan secara langsung ke psikiater. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih ada orang yang gangguan bipolar tetapi tidak mendapatkan penanganan yang sangat diperlukan. Nah, dampak buruknya itu seperti performa di sekolah atau tempat kerja memburuk, kemudian ada kecanduan alkohol hingga penyalahgunaan narkoba, kemudian ada rusaknya hubungan sosial, misalnya dengan pasangan, kerabat, atau orang lain. Kemudian ada permasalahan keuangan, dan kemudian yang terakhir adalah menimbulkan keinginan hingga percobaan bunuh diri, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Akmal. Tingkat paling buruk orang yang mengalami alter ego itu seperti bagaimana? Untuk alter ego atau yang bisa disebut dengan DID, itu secara medis merupakan suatu penyakit kejiwaan yang bisa kita sebut juga dengan gangguan kepribadian ganda. Nah, penyebabnya apa sih? Pertama, penyebabnya itu ada penganiayaan atau penyiksaan dulu. Kemudian ada pelecehan secara fisik atau emosional. Kemudian ada pola asuh yang membuat anak merasa takut, kemudian peperangan dan bencana alam. Nah, untuk paling parahnya ini, penderita kepribadian ganda ini biasanya akan amnesia dan tidak akan ingat pada peristiwa tertentu di masa kecil atau masa remajanya. Seperti itu. Penderita juga bisa lupa kejadian yang baru saja berlangsung. Informasi yang penting dan sangat mendasar atau kemampuan yang mereka miliki akan lupa dengan sendirinya. Misalnya, saat alter ego mengambil alih, penderita bisa lupa bagaimana cara menggunakan komputer, meskipun sebenarnya ia adalah seorang ahli komputer. Sebaliknya, penderita juga bisa mengerjakan sesuatu yang biasanya tidak bisa mereka lakukan, misalnya melukis atau berbicara bahasa asing. Nah, untuk penderita kepribadian ganda ini tidak bisa mengingat bagaimana ia berada di suatu tempat atau menemukan suatu benda, tetapi tidak tahu bagaimana benda tersebut bisa berada di situ. Penderita juga sering tidak ingat sesuatu yang pernah diucapkan atau dilakukannya. Nah, kapan sih harus ke psikiater? Nah, kepribadian ganda ini tidak bisa disadari oleh penderitanya. Tapi, jika kamu melihat munculnya dua atau lebih kepribadian yang berbeda pada seseorang dalam lingkungan keluarga, teman, atau kerabat, nah, coba dibawa untuk konsultasi dengan psikiater. Deteksi dini dan penanganan yang tepat dapat mencegah penderita kepribadian ganda ini melakukan hal yang membahayakan orang lain maupun dirinya sendiri.
Nah, untuk diagnosisnya, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat kesehatan pasien secara keseluruhan. Kemudian akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan kejiwaan. Diagnosis kepribadian ganda akan ditentukan berdasarkan kriteria DSM-5. Nah, dokter juga dapat melakukan tes darah dan pemindaian dengan ronsen, CT scan, atau MRI untuk menyingkirkan kemungkinan gejala yang dialami pasien disebabkan oleh efek samping obat atau penyakit lain. Nah, untuk kepribadian ganda ini ada nih komplikasinya, hati-hati. Yang pertama, keinginan untuk melukai diri atau bunuh diri, kemudian ada depresi, kemudian ada PTSD, ada kecanduan alkohol, disfungsi seksual, penyalahgunaan narkoba, gangguan tidur, gangguan makan, dan gangguan gejala fisik lainnya seperti sakit kepala berat. Nah, gimana sih pencegahannya? Pencegahannya adalah menghindari tindakan atau situasi yang dapat meningkatkan risiko anak menderita gangguan ini, seperti pelecehan, penganiayaan, atau penelantaran. Seperti itu. Kemudian ada dari MHB Bahasan. Gimana menghilangkan ketakutan di masa kecil akibat bullying? Pertama, mungkin klise dan ini bersifat toxic positivity, yaitu dengan perlahan-perlahan melupakan apa yang diterima pada bullying pada masa kecil. Nah, salah satu caranya dengan meditasi 15 menit per hari dengan posisi yang nyaman, senyaman kamu. Nah, silakan kamu melakukan meditasi untuk menjernihkan pikiran kamu seperti itu. Kemudian juga kamu bisa mendatangi psikolog terlebih dahulu untuk bercerita. Kemudian kalau misalnya kamu memang masih terasa mengganggu akibat ketakutanmu, kamu bisa datang ke psikiater untuk mendapatkan obat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Asteri. Persepsi akan realita di penderita ODGJ itu seperti gimana? Tergantung. Kamu berbicaranya pada ODGJ pada umumnya atau pada penderita skizo. Nah, kalau untuk penderita skizo itu mereka sudah tidak bisa membedakan mana realita, mana pada imajinasi mereka seperti itu. Tapi bagi kami ODGJ pada umumnya realita adalah realita, dan apa yang kita lihat adalah apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, dan apa yang kita perbuat itu adalah realita. Makanya ODGJ itu wajib dipantau, wajib dituntun, wajib ditolong seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Haira Afira. Aku mau tanya, kalau seseorang yang mengalami hal paling sedih, semisal kehilangan seseorang karena kecelakaan, dia hari itu pikirannya udah mentok sedih dan tidak punya harapan juga semangat hidup lagi. Tapi selang beberapa menit semangat dan harapannya kembali. Tapi terus selang beberapa menit dia bisa kembali baik lalu kembali terpuruk lagi. Seolah-olah dia bisa mengatur perasaan dan juga hatinya sendiri sesuka yang dia mau. Yang seperti itu apakah masuk ke dalam ODGJ atau dia sudah mampu mengolah emosinya atau karena mentalnya sudah kuat? Kalau misalnya kita lihat dari apa yang telah kita sampaikan tadi, mungkin ini ada salah satu dari gejala bipolar. Karena di bipolar itu ada dua fase, yaitu fase mania dan fase depresi. Untuk kasusnya ini, saya sangat sarankan untuk langsung datang ke psikiater dan melakukan konsultasi seperti itu, karena takutnya nanti akan melakukan self-harm seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Indras. Cara mengatasi overthinking.
Caranya sih menurut saya kamu bisa melakukan meditasi, Indra. Kamu bisa melakukan meditasi sendiri nih, 15 menit per hari. Dengan posisi yang nyaman, tempat yang nyaman. Dan juga kamu bisa nambahin aromaterapi atau lagu-lagu yang chill seperti itu. Nah, yakin deh pasti bisa mengatasi overthinking. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Nita. Bagaimana cara meminta pertanggungjawaban terhadap orang atau pihak yang telah memberi perlakuan, perkataan, dan sikap yang berakibat pada psikologis atau membuat korbannya menjadi gangguan jiwa? Karena dalam UU hukum kita, Indonesia, belum ada pengaturan spesifik pada hak hukum yang mestinya dimiliki oleh orang yang berupa penderitaan psikis. Terima kasih. Kembali kasih, Mbak. Untuk hal seperti itu, karena saya tidak bisa berkomentar banyak ya, Mbak, untuk hal seperti itu. Tapi mungkin bisa diselesaikan secara meja hijau dengan melampirkan surat keterangan dari psikiater bahwa dia adalah korban dari seseorang yang melakukan perkataan atau sikap yang berakibat pada psikologisnya down, seperti itu, Mbak. Yang saya dengar sih seperti itu ya, Mbak. Kemudian juga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, meskipun klise, tetapi hal ini dapat menunjang bagaimana masalah tersebut selesai seperti itu. Tetapi saya sarankan untuk maju ke meja hijau dan menyertakan bukti yang cukup valid seperti itu. Kemudian ada pertanyaan nih dari Abdurrahman. Kira-kira perlu ada standar kerja khusus ODGJ nggak? Kalau perlu harus kayak gimana? Kalau enggak kenapa? Menurut saya sih antara iya atau tidak ya, karena untuk ODGJ sendiri pada umumnya karena memang curable, mungkin untuk standar kerja khusus bagi ODGJ sih tidak usah ada ya. Cuma mungkin dari pihak kantornya, pihak perusahaannya yang harus menyediakan crisis center seperti itu. Contoh di Telkom University, di fakultas saya ada crisis center untuk mahasiswanya yang mengalami tekanan psikis, baik karena tugas, baik secara karena skripsi dan lain-lainnya, dan akan dibantu oleh ahlinya. Kemudian ada pertanyaan dari Andri. Bagaimana cara mengontrol emosi yang tiba-tiba muncul? Nah, pertama, kamu bisa bernafas. Kamu bisa bernafas dengan dalam, hirup dengan hidung yang dalam, keluarkan dari mulut, seperti itu. Kemudian kamu bisa melakukan yang namanya meditasi harian yang tadi saya sebutin, 15 menit per hari, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Muhzahran Gibran. Bagaimana caranya biar nggak kepikiran masa lalu yang suram? Apakah pusing tiba-tiba berpengaruh dari penyakit mental? Ya, berpengaruh. Karena tadi kan kita sudah sebutkan bahwa sakit kepala, pusing, seperti itu adalah bagian dari salah satu side effect dari masalah mental. Nah, jika kamu memang sudah merasa sangat terbebani, kamu bisa datang langsung ke psikiater untuk segera konsultasi, seperti itu. Nah, juga saya bisa sarankan kembali untuk melakukan meditasi harian, seperti itu. Kemudian ada Ridwan Gimnatsiar. Ini seringkali kita menerima motivasi baik dari sendiri maupun lingkungan sekitar.
tetapi kita sendiri susah atau malas untuk melakukan progres. Bagaimana cara membuat diri sendiri konsisten untuk melakukan progres? Untuk itu kita harus berkaca pada diri sendiri, bagaimana kita akan melakukan hal yang akan kita mau meskipun memang malas. Nah, kamu bisa melakukan planning untuk hal yang ingin diinginkan. Nah, kemudian hasil dari planning itu coba kamu jalankan sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian kamu bisa juga melakukan pertimbangan yang aktual dengan menambahkan catatan-catatan kecil pada setiap kegiatan yang kamu lakukan seperti itu. Nah, saya kembali sarankan juga untuk melakukan meditasi harian selama 15 menit agar menjernihkan pikiran Anda seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Arsyad mengenai ketakutan yang akan datang atau masa depan. Gimana sih cara ininya? Sama, kita harus berpikir positif. Lagi-lagi kita melakukan hal yang kita inginkan, itu coba kita melakukan planning terlebih dahulu seperti itu. Tambahkan juga catatan-catatan kecil pada setiap progres yang kamu buat seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Agus Setiawan. Gini Gan, gue udah lama sekali mengalami penyakit pikiran dan pikiran ini sering menghantui aku setiap aktivitas aku. Kemudian setiap mau lupain gak bisa. Saya berusaha melawan, gak bisa. Pikiran itu berubah kayak di dalam pikiran aku. Kok aku tidak seperti orang lain ya, aktivitasnya biasa-biasa saja, keren. Tapi kok saya tidak bisa seperti dia dan aku selalu digangguin oleh pikiran itu. Nah, kalau dari cerita yang Mas ceritakan ini sudah cukup mengganggu dan saya sarankan sekali Masnya untuk datang ke psikiater untuk melakukan kontrol dan konsul bersama psikiater. Karena jika dibiarkan terus-menerus ini akan mengganggu kehidupan sehari-hari Anda seperti itu. Nah, Fatma Sari, apakah fobia termasuk penyakit mental? Ya, betul. Bagaimana cara mengatasi fobia selain dengan memaksakan diri untuk mendekati fobia tersebut? Menurut saya, salah satu pendekatan menghapus fobia itu adalah melawan yang apa yang kita takutkan. Ketika kamu fobia terhadap sesuatu, maka lawanlah apa yang kamu takutkan. Karena jika kamu tidak melawan, maka kamu selamanya akan dalam pikiran bahwa kamu akan takut pada hal tersebut. Kemudian ada Handa Rujati. Bagaimana cara mengatasi orang yang cepat panikan? Nah, yang pertama, kamu bisa minum air putih. Ya, minum air putih dulu, tenangin pikiran, nafas dengan dalam, keluarkan dari mulut seperti itu. Nah, kemudian kalau memang sudah cukup mengganggu, itu bisa disebut dengan panic attack. Nah, panic attack itu bagian dari gangguan kejiwaan yang cukup mengganggu dan kamu bisa datang ke psikiater jika memang sangat mengganggu aktivitas kamu. Nanti pasti dikasih obat kok. Saya juga mengalami panic attack beberapa kali dan saya memang orangnya cukup panikan dan saya diberikan obat oleh dokter dan akhirnya saya bisa stabil kembali seperti itu. Kemudian ada Fatah dengan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mengobati seorang psikopat? Apakah itu penyakit mental? Apakah perasaan bodoh amat dengan sekitar juga penyakit mental? Kita coba dulu ya. Yang nomor 1, psikopat itu adalah penyakit mental. Ya jelas, itu ada penyakit mental yang sangat buruk dan berbahaya. Dan itu harus dilakukan penanganan secara khusus ya. Kemudian apakah itu penyakit mental? Tentu, sangat. Itu ada penyakit mental yang sangat berbahaya dan harus segera ditolong oleh ahlinya.
Kemudian, apakah perasaan bodoh amat dengan sekitar juga merupakan penyakit mental? Bukan. Itu adalah bagaimana kamu cara bersikap dengan sosial. Kamu tidak ingin merasa ribet, kamu tidak ingin merasa bagaimana seperti itu dengan hal yang sekitar. Itu bukan penyakit mental, itu kembali pada diri kamu sendiri yang ingin tidak mau ribet seperti itu. Kemudian juga ada dari Fatah, bagaimana cara mengasah mental? Klise sih, kamu bisa coba buat berbicara di depan cermin, berbicara pada diri sendiri. Kamu sugestikan bahwa saya adalah orang yang kuat, saya adalah orang yang kuat. Seperti itu. Dah, cukup gampang kan? Memang cukup gampang tapi sulit memang. Tapi kamu bisa coba seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Tini. Apakah anak hiperaktif akan membawa mental yang buruk ke depannya? Untuk gangguan anak hiperaktif memang sebaiknya dikonsultasikan kepada psikiater. Karena itu mungkin salah satu gejala dari apa itu ya, saya lupa namanya. Dan itu memang cukup mengganggu dan akan membawa hal yang buruk ke depannya. Mungkin Mbak langsung bisa konsultasikan dengan psikiater terdekat seperti itu. Oke, untuk sesi kali ini kita cukupkan saja. Dan ini ada podcast pertama dari grup Ensiklopedia Bebas. Saya Richard, undur diri dan mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Terima kasih.